Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ke acara kita yang paling ngeri. Apalagi kalau bukan ngeri banget. Oke, di episode sebelumnya kita membahas tentang pegunungan. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman dari tim kita sendiri. Saya di sini nggak beramai-ramai lagi. Saya panggil satu persatu orangnya. Yaitu di sini ada Mas Adven. Masuk Mas Adven. Halo Mas. Halo. Gimana Mas? Oh gini, siap. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Dari saya sendiri, host dari segmen ini yaitu Bedu, dan teman saya ini bernama Adven. Oke, Boleh sambil ngemot Mas? boleh. Kita santai dulu aja. Oke. Saya diundang mau ngapain Mas? Oke, jadi Mas Adven diundang sini mau ceritakan kisah dari Mas Adven sendiri tentang pengalamannya, tentang pengalamannya Masnya. Oh gitu. Oke, di sini kita sudah mendatangkan teman kita Adven, yaitu oke. Jadi gini Masnya punya pengalaman serem nggak? Ada sih Mas. Ada. Boleh diceritakan ke kita? Sebenarnya banyak kalau pengalaman yang serem. Dan sejak kita sudah hidup 24 tahun, kan saya ikutan 24. Oke. Ya banyak pastinya. Tapi yang menarik ada satu Mas. Mau cerita yang ini aja? Ya boleh. Jadi sebelumnya saya ini kok FYI? FBI. Oke. For your information, saya ini dulu orangnya yang berlogika, sangat berlogika. Nah, saking berlogikanya, saya sampai ya bisa dikatakan lupa dengan keyakinan. Oke. Berarti Masnya ini sempat apa istilahnya ateis mungkin ya? Bukan ateis, tapi saya percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Oke. Nah, karena kelimpungan di sana kan kita nggak punya jalan ya Mas. Jadi saya bingung kemana-mananya. Saya tuh udah pokoknya buntu. Kalau kata orang ini buta, udah semuanya nggak kelihatan. Okay. Tapi ya pada singkat cerita pada sampai di satu titik akhirnya saya kebetulan sebelumnya saya Muslim. Oke, sebelumnya Mas Adven Muslim. Ya, jadi diberikan hidayah sehingga saya bisa kembali. Nah, di saat titik balik itu, nah kemudian saya bertemu dengan ya bisa dibilang sosok partner lah. Saya bilangnya bisa partner, teman, karena kita intensitasnya cukup dekat. Oke. Karena kita cukup dekat. Nah, partner saya ini kebetulan dia dibilang indigo juga bukan, tapi dia punya sesuatu something special Mas. Oke. Something spesialnya itu ya seperti teman-teman tahu mungkin pada umumnya yang paling kentara itu bisa melihat sesuatu yang di luar non kasat mata, yang kasat mata. berarti dia punya indra ya? Ya, Indra keenam. indra bukan dalam bahasa ya. Ya. Itu terus di sana itu saya ditawarin, bukan ditawarin sih, lebih tepatnya ketika saya ngobrol di sana dinilai kalau kata kalian kita seperti sekolah itu dilihat ada potensi di dalam diri saya. Oke. Dilihat ada potensi. Si partnernya ini tadi ya? Bilangnya kayak gitu sih. Oke. Tapi kan karena sebelumnya saya sangat berlogika, saya pasti ada mental tuh dalam diri saya dong. Ya. Nah, Penahan lah ya. saya sendiri masih belum percaya, tapi ternyata setelah dikulik-kulik sama beliaunya ini tentang saya, terus ditanyain, andai kata kamu dibukakan sesuatu yang spesial itu untuk mata batin lah, kalau kata orang zaman sekarang lah, kamu mau apa? Setelah kamu tahu atau setelah kamu bisa, kamu mau apa? Nah, Itu pertanyaan pertama, paling mendasar. Saya kan bingung, ini pertanyaan yang baru saya dapat seperti ini tuh baru aja. Dan saya bingung, saya mikir-mikir lagi ya buat apa juga ya. Tapi kalau saya nggak pernah tahu, di dalam hati tuh kayak berasa ada yang kurang gitu Mas. Karena kita sudah benar, kan akhirnya jatuhnya penasaran. Kayaknya sudah mendengar kayak gitu. Nah, itu saya tarik lagi untuk benang merahnya, jenis merahnya.
kalau ternyata leluhur saya itu ya adalah garis keturunan yang bisa dikatakan ilmu putih. Kalau kata orang Jawa, ilmu putih. Oke, jadi ada dua ilmu ini ya, ilmu hitam atau ilmu putih? Yang saya tahu ya, Oke. ilmu hitam ini yang biasa digunakan untuk sesuatu yang Buruk gitu ya. tidak baik, itu yang saya tahu sebenarnya. Kalau yang ilmu putih ini lebih tepatnya bahkan untuk menjaga ilmu putih ini agar tetap stay, tetap maksudnya untuk kebaikan, itu treatmentnya khusus mas. Oke. Seperti kayak puasa putih, Oh, oke, kayak gitu-gitu. oke. Itu dulu leluhurnya juga Islam. Leluhur saya muslim. Oh, muslim juga ya? Kebetulan veteran. Kebetulan veteran. Oh, berarti zaman Belanda dulu gitu. Oh, kalau dibilang Belanda enggak juga sih. Ini kakek saya, terus kakek saya ini punya kayak guru. Nah, gurunya ini yang saya bilang leluhur. Oh, gitu. Nah, tapi turun ke kakek saya ilmunya. Ya. Nah, kakek saya tuh puasanya kuat dan sebagainya lah. Singkat cerita kayak gitu. Terus saya mikir, apa mungkin bisa dikorelasiin dengan pertanyaannya teman saya ini tadi. Kalau saya bilang, saya ketika diberikan kesempatan untuk bisa melihat sesuatu itu, apa yang pertama kali pengen saya tahu, apa yang mau saya lakukan. Pertama saya bilangnya, akhirnya saya jawab nih. Akhirnya saya jawabnya, saya ingin bertemu sosok ini, atau setidaknya saya tahu sosoknya ini seperti apa. Ini sosok apa yang dibicarakan? Dengar-dengar dari teman-teman saya beberapa yang indigo bilangnya kalau di samping saya ini dimanapun saya berada itu ada yang seperti menjaga. Nah, kebetulan orang tua juga saya dari dua suku yang berbeda. Nah, saya kan juga bingung. Yang satu Jawa, yang satu Kalimantan. Ini leluhur yang mana? Kayak gitu. Akhirnya saya pengen tahu, saya pengen make sure karena penasaran juga kan. Nah, terus akhirnya setelah dikasih pertanyaan itu saya jawab. Intinya saya pengen tahu leluhur saya yang mana, leluhur saya yang seperti apa, yang siapa, atau kalau memang itu memang leluhur ya, atau jangan-jangan itu kalau kata orang-orang zaman sekarang kodam. Nah, saya kan takutnya kodam. Saya nggak ngerti soal esensi kodam ini baik atau buruk, saya nggak ngerti. Karena kalau bukan dari leluhur atau turunan, ya takutnya kan itu semua yang eksternal. Kalau menurut saya, ya bukan untuk kita, bukan dari dalam diri kita soalnya. Akhirnya tadi sampai mana ya? Tadi sampai ceritakan udah kalau pengen tahu ini leluhurnya. Nah, akhirnya saya jawab itu tadi. Terus untuk pertanyaan yang seperti apa yang kamu lakukan, apa yang mau kamu lakuin setelah kamu bangun, saya cuma ingin bilang kalau andai kata itu benar, ya saya cuma cukup say thank you aja. Saya terima kasih, saya sudah dijaga. Saya juga bersyukur juga sama yang kuasa karena sudah memberikan sosok ini untuk menjaga saya. Lah perantaranya yang kuasa gitu. Nah, setelah itu akhirnya ya sedikit lah kita melakukan ritual. Tapi bukan ritual yang kayak gimana terkembang itu enggak ya? Di film-film itu enggak ya? Enggak. Saya nggak ngerti juga itu benar atau enggak kalau ritual kayak gitu. Saya cuma cukup diminta untuk pejamkan mata, terus latih rasanya. Saya melatih rasa. Di sana saya melatih rasa. Saya mulai singkirkan logika saya mulai setarakan rasa dengan logika saya. Di sana saya pejamkan mata. Saya fokus di satu hal. Apa yang saya ingin tadi kan? Tujuan tadi. Tujuan tadi. Pertama saya coba masih gagal mas. Saya cuma dibantu. Pas saya saat merem itu saya nggak tahu terus saya ngapain saya. Kayak gitu. Terus untuk percobaan pertama saya gagal. Terus kembali saya ulang. Pas percobaan kedua, percobaan kedua saya mulai melihat titik yang berbeda di sana. Tapi kejadiannya di mana? Itu kebetulan saya di kos. Oh di kosan. Nah, di kosan itu ritual iya, di kosan. Ngobrol-ngobrol santai aja sih. Kalau dibilang ritual juga Bukan ya? kesannya kayak gimana gitu, tapi bukan ritual ya, kayak kita cuman konsentrasi lebih lagi aja. Kayaknya untuk percobaan kedua saya ngelihat sesuatu yang berbeda di sini. Nah, kenapa itu kayak seperti saya melewati beberapa fase. Oke. Kayak dimensi benar. Oke. Ini kan untuk orang yang benar-benar awam, Ya. itu bisa dibilang unik banget mas. Karena hal-hal baru. Ketika saya pejamkan mata, saya melihat
ada sesuatu yang aneh. Biasanya kalau kita pejamin mata ya kita lihat malah terang ya. Biasanya kan gini gitu kan, malah terang atau kayak gimana. Yang saya lihat di sana itu saat itu kayak ada satu titik hitam semuanya hitam gelap. Ada satu titik putih gitu cerah. Saya berusaha untuk mengambil titik putih itu. Masnya ngambil itu ya. Berusaha mengambil titik putih itu. Pas saya mengambil titik putih itu, saya mulai jalan perlahan. Saya mulai masuk ke dalam sana. Tiba-tiba kayak seperti pindah dimensi. Anehnya ini kayak saya di luar galaksi. Di luar galaksi. Jadi kayak saya itu mengambang. Kayak saya mengambang. Terus ini kayak warna-warni mulai bukan mas. Warna-warni. Dan saya di sana merasa kayak gugup. Yang saya rasakan saat di fase kedua itu gugup. Nah, di fase kedua itu gugup. Terus mulai saya lihat sekitar kan. Saya pengen tahu ada apa sih di fase kedua ini. Saat melihat sekitar, tiba-tiba seperti ada pintu. Tapi pintunya saya nggak bisa deskripsiin. Gimana ya? Kayak gerbang gitu kan? Iya, kayak gerbang. Tapi saya cuma bisa ingat ada pintu doang. Saya nggak bisa ingat bentuknya. Anehnya di sana, saya nggak bisa ingat bentuknya. Nah, terus ketika saya hampiri pintu itu, kayak seperti ada besar sosok apa ya? nggak kelihatan mas. Saya cuma bisa lihat kaki ke bawah. Kaki dari kaki ke bawah. Kaki ke bawah. Tinggi banget. Tinggi banget. Jadi kalau kita mau melihat ke atas itu menjuntai sekali. Tinggi banget, kita nggak bisa jangkau. Itu yang saya rasakan ya. Pas saya lihat untuk di sosok itu, ya otomatis takut dong. Secara otomatis siapapun untuk orang yang pertama kali pasti takut. Ya? Pasti takut, kayak serem. Derdek lah, mau coba ini derdek. Nah, saat itu saya panik. Tapi di sana nggak ngerti gimana caranya teman saya ini bisa tahu. Oh, jadi partner masnya tadi masih di sana. Masih di sana. Oh, jadi masih ikut kayak ngawasin. Iya. Kayak di belakang saya ini ada suara juga. Intinya kayak ini saya lupa suaranya, pokoknya kalau nggak salah kayak jangan panik ini tenang aja. Tenangin lah. Jangan panik, ini tenang aja. Sampai di sana saya berusaha lewatin sosok itu, saya berusaha masuk ke gerbang itu. Terus sosok tadi itu dia cuma nampakin diri aja. Cuman diem. Oh enggak kasih kesan apa-ngapain. Oh cuma diem aja. Cuman diem aja. Ya saya nggak ngerti itu esensinya gimana, saya nggak ngerti juga. Maksudnya juga apa? Nggak ngerti juga. Saya masuk mulai ke gerbang itu, tiba-tiba kayak semuanya itu putih terang. Putih terang. Dan yang saya lihat di sana ada seperti sosok berbelangkon Jawa. Itu sosok manusia. Nggak ngerti. Pokoknya ya bentuknya lulusnya seperti manusia. Dia pakai belangkon, pakai baju Jawa gitu. Oh, kayak orang-orang lama gitu. Iya, kayak orang kerajaan. Betul ya. Oh, nah ini agak ceritanya agak tarik mundur lagi mas ya. Sebelum saya mulai itu semua tadi. Nah si teman saya ini sudah sempat menggambarkan sosok tersebut. Menggambarkan betul. Jadi beliau ini sudah sempat menggambarkan untuk sosoknya ini, dan saya cocokkan dengan orang tua saya. Ada fotonya kakek saya yang mirip dengan gambar itu. Tapi anehnya ada kayak kalau kata orang-orang yang paham makan kayak gitu itu namanya wahana tunggangan. Oh gitu. Wahana itu tunggangan. Jadi ada sosok kudanya. Oh ada kudanya juga. Berarti bisa dibilang ini kesatria lah ya. Saya juga kurang tahu sih kalau kayak gitu. Tapi kudanya ini kuda-kuda yang buat perang gitu bener. Terus katanya ada kayak keris, saya lihat di gambar itu kayak keris, tapi kerisnya bukan untuk perang. Keris apa ya, mungkin keris kesenian kalau kata teman saya, bukan untuk perang pokoknya. Tujuannya beda ya. Tujuannya beda. Saya cocokkan dengan orang tua saya, dikiranya pertama itu beliau ini yang digambarkan itu adalah kakek saya, karena kakek saya ini yang menurunkan lah ke anak-anaknya ilmu-ilmu tadi. Ternyata kok setelah ditarik ulur, ditarik ceritanya, saya belum ceritain si kuda ini. Orang tua saya, mama saya tiba-tiba cerita kalau gurunya Mbah dulu itu mirip sama kayak Mbah.
tapi dia punya Buddha. Secara nggak langsung saya belum cerita, tiba-tiba cocok. Berarti ini benar-benar ketemu sama yang jaga ya? Iya. Akhirnya cocok ceritanya. Duh, saya kan akhirnya kaget. Kok bisa gitu? Kudanya ini diceritain detail gitu, pokoknya warnanya coklat yang coklat tua gitu. Sama persis ya Mas? Iya, persis apa yang dengan diceritain gambaran si mama ini tadi? Persis dengan yang digambarkan itu tadi. Singkat cerita, akhirnya pas saya masuk di sana, nah saya ketemu sama sosok itu tadi. Sosok itu tadi dia cuman diem aja, tapi untuk kayak gestur badannya itu kayak tenang. Auranya tenang. Auranya tenang, nggak ngapa-ngapain. Nah sampai di sana, udah saya nggak bisa ngelewatin lagi rasanya. Udah itu merasa itu mentok gitu ya? mentok, langsung kayak saya tiba-tiba kayak dipaksa untuk sadar. Pas saya sadar selesai, ditanya apa yang kamu rasain. Saya ngerasa sedikit gelisah saat itu, karena yang saya rasain ini baru pertama kali dan menurut saya ini aneh. Apalagi saya sebelumnya orang yang logika sekali. Sedikit gelisah, saya takut kayak tiba-tiba ada keluar sosok yang nggak ingin saya lihat gitu. Dan serem-serem gitu. Senyatanya saat itu juga saya bisa merasakan dulu, belum melihat yang kayak orang-orang benar-benar melihat gitu Mas. Saya merasakan dulu. Jadi fasenya sebelum Masnya bisa melihat barang-barang gitu, Masnya bisa pekanya baru perasa dulu. Rasa dulu. Oke. Akhirnya dites kan sama teman saya. Ini singkat cerita, ini kita iseng lah. Makanya dia lagi di kelas ngapain sih? Kalau nggak iseng-iseng kayak gitu. Tes akhirnya. Ada di seberang kamar saya itu kamar yang belum pernah dibuka. Kosong udah lama belum pernah dibuka, bukan belum pernah dibuka tapi kosong lama. Nggak ada penghuni dia. Kosong lama benar. Si beliau teman saya ini ngajak perjalanan virtual. Iya. Oke. Ngajakin perjalanan virtual. Kita sama-sama belum pernah masuk ke sana. Terus saya disuruh milih berangkat dulu atau barangnya saya tarik ke sini. Sesuatunya yang ditarik ke sini. Jadi Masnya bisa menjemput atau bisa memanggil? Iya, bisa. Oke. Ya, saya akhirnya milih yang di sini dulu aja. Ditarik ke sini dulu aja. Memanggil ya? Memanggil. Saya nggak ngerti dia apa yang saya di sini. Terus tiba-tiba gini. Merinding ya, Mas? Merinding kan lagi. Terus murmur tangan ini. Ini benar-benar saya ngerasain. Kalau dibilang afirmasi, saya nggak segampang itu buat terafirmasi. Untuk tersugesti itu saya bukan orang yang gampang banget. Tapi di sana benar-benar saya rasain dari yang suhu semuanya ini awalnya hangat, baru saat diginin sama teman saya di sini langsung dingin. Hanya di telapak tangan. Dingin. Rasanya aneh banget ya. Untuk itu dia gini lagi betul. Dia ada lagi. Terus apa yang kamu lihat tuh? Aku bilang, aku terus terang nggak ada yang tak lihat, cuma aku ngerasain di sosok sebelah kanannya beliau ini ada sosok wanita. Ada sosok wanita. Terus sosoknya seperti apa? Ya, saya deskripsiin ya, pokoknya ini wajahnya ya, maaf. Itu dari perasaan? Dari rasa aja. Dari rasa aja tahu bentuknya. Wajahnya ya, maaf sedikit hancur. Rambutnya, pokoknya yang saya feeling itu beliau ini sosok ini kayak korban kecelakaan mungkin. Mungkin ya, wanita ya. Jadi saya merinding Mas. Saya ngerasain doang ya. Terus dia bilang ini bisa percaya bisa enggak, tapi intinya dia bilang oke, kalau itu kamu sudah bisa ngerasain. Karena yang dia bilang benar, seharusnya dia tarik sesuatunya ini dari dalam kamar, tapi dia iseng, dia tarik sesuatu ini dari kamar mandi. Dia ngetesnya ngetes gitu. doang. Jadi si sosok yang cewek ini tadi asalnya dari kamar mandi? Bukan dari kamar. Benar.
dia ngetes. Usil juga ya temennya. Pulang aja kan, bangsa dengan. Maaf. Jadi saya dites kayak gitu. Dia pengen tahu saya beneran bisa ngerasain nggak, kayak gitu. Nah, at least tadi sudah ketemu, sudah terbukti lah ya, namanya sudah terbukti bahwa benar. Itu benar ya. Ini benar. Saya bisa ngerasain yang dia tarik padahal itu iseng, bukan yang ditarik sebenarnya, yang di kamar. Oke, udah waktunya kita berangkat ke kamar. Virtual. Virtual kita berangkat ke kamar. Kita berangkat terus saya disuruh bangun duluan, nanti dia ikut. Itu ke kamar seberang tadi ya? Seberang tadi. Oke, berangkat ke kamar seberang. Oke. Pas saya mencoba berangkat, ini spontan aja mas, nggak ada gitu. Spontan. Spontan aja, nggak ada yang kayak dikasih tahu caranya gimana. Saya berangkat tuh nggak ada. Terus tiba-tiba rasain aja, intinya kamu gimana caranya berangkat sana. Gitu. Tiba-tiba saya aja bisa. Tiba-tiba bisa gitu. Saya berangkat ke sana, terus ditanyain. Saya bisanya merem. Kalau teman saya nggak perlu merem. Saya merem, saya berangkat ke sana, terus tiba-tiba ditanyain. Ada suara di depan saya. Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat pertama kali? Pertama saya masuk mas, wah, ngagetin. Di depan pintu. Saya sudah masuk di dalam pintunya. Sosoknya ngagetin, merah besar. Kayak kalau kita bilangnya ini bukan setan, kayak devil. Oh devil. Kayak devil. Tingkatannya beda ya? Saya ngeliatnya sih, saya nggak ngerti kalau tingkatan. Dia punya tanduk nggak? Nggak tahu, kalau kesini tuh kayak Hellboy merah. Oke. Tapi literally devil mas. Oke. Gitu, wah, itu dengan tariknya dan sebagainya dan darahnya. Terus saya coba acuhin itu. Memang takut. Cuma saya coba acuhin itu. Terus apalagi tuh? Terus jangan lihat yang itu dulu. Kamu melihat dari perabotannya aja sih. Di sebelah mana? Ini saya bisa deskripsikan dengan ya alhamdulillah tepat bahwa di kasur ini pintu, kasurnya di sebelah kiri, di sana kasurnya tuh kayak dipan tuh mas. Oh iya, kalau kata orang Jawa ini dipan ada kayunya. Ada kayunya. Dipan di sebelah pintu, di sebelah kiri, ini kasurnya dipan, di sini ini lemari, di sisi kanan itu terus ada celah di sini kayak kosong. Kayak jarak. Nah, saya dari deskripsi barang-barang di sana tadi itu saya lihat di kosong itu tadi di sela-selanya kasur dengan lemari tadi itu ada sosok yang kayak gini mas. Saya contohin ya. Dia bisa tergambar di visualnya kayak gini mas. Anak kecil dia cowok ya kayak diem. Saya lupa sih untuk sebenarnya cowok. Kalau saya cowok dia tapi saat saya lihat dia pertama saat saya ngeliat yang merah tadi saya kayak merasa marah gelisah marah gelisah kayak gitu, marah gelisah takut campur jadi jatuh. Rasanya ngeliat anak kecil itu tadi itu kayak rasanya kayak sedih gitu. Yang saya rasain tuh sedih banget dan saya nggak tahu ini anak kenapa dan sebagainya. Tiba-tiba saya ngerasain aja sedih. Jadi masnya juga bisa ikut ngerasain kesedihannya dari anak ini. Bener, sedih banget mas rasanya. Saya sampai nggak tahu ya, tanpa sadar itu kayak keluar air mata. Saya ngerasain kesedihannya si anak kecil ini bukan. Terus gitu rasanya, tapi jangan terlalu dalam. Gitu aja. Coba lihat apa lagi. Tiba-tiba saya tolak ke kiri di kasur tadi. Ada kayak wanita berbaring. Kalau looksnya saya bilang kalau dari saya sih seperti maaf kayak kuntilanak gitu mungkin. Tapi saya nggak ngerti itu kuntilanak juga. Saya nggak ngerti ciri khasnya kuntilanak seperti apa. Dia cuma tidur gitu. Ya tidur tapi kayak ini kasur ya mas ya. Dia baring rebahan. Terus kayak noleh ke saya gini. Terus gitu. Cuman gitu doang. Nggak ngerti ngapain dia mau nakutin saya atau apa, ini nggak ngerti. Gitu. Saya posisi berdiri di sini, sama saya ngeliat dia di sini kan. Gitu. Rasanya langsung ganti lagi, kayak mencekam. Kayak saya rasain saya dulu mencekam. Ini kan saya ketakutan ini di dalam sendirian. Saya tahunya di dalam sendirian ya. Terus pokoknya rasa itu campur aduk jadi satu. Oh maaf, jam pulang mas.
Biasa kalau lagi di kantor ya, biar on time. Bini udah di rumah. Iya. Oke, kayak gitu. Terus singkat cerita, intinya saya selesai untuk perjalanan online itu tadi, perjalanan virtual itu tadi. Saya tanya sama teman saya ini, saya anggap pakar terdekat lah ya. Partner tadi ya. Dia ceritain satu persatu bahwa yang dari anak kecil dulu ya, anak kecil ini sangat menarik. Ternyata si anak kecil ini bukanlah sosok mas. Nah, katanya kalau menurut dia sih ini bukanlah sosok, tapi itu cuma kayak residual memory. Nah, residual memory ini yang tercipta dari penghuni sebelumnya. Jadi terbentuklah sosok yang seperti itu. Mungkin sosok ini bisa digambarkan karena pikiran saya, tapi rasanya itu adalah seperti itu. Jadi saya merasakan dulu, akhirnya dicerna oleh pikiran saya. Mungkin tergambarnya seperti itu, mungkin siklusnya seperti itu, mungkin seperti itu ya. Tapi yang dibilang itu adalah residual memory, bukan sosok. Oh, residual memory ini apa yang terjadi di dalam dulu ya? Di ruangan itu, di tempat itu, di titik itu ada apa aja sih? Oh, bisa digambarkan mungkin berarti di kamar itu banyak sekali kesedihan. Berarti bukan itu penyembuhnya? Bukan. Itu adalah kejadian sosok di masa lampau. Benar. Rasanya orang-orang yang menempati tempat itu yang terserap oleh ruangan itu. Sehingga terbentuklah anak kecil itu dari pikiran saya. Yang berdasarkan yang saya rasain ya. Terus beralih ke si merah tadi. Kalau si merah tadi itu memang benar ternyata bukan kayak kalau kita bilang sosok ini kan seseorang yang meninggal dunia, terus mungkin masih penasaran arwahnya entah terjadi apapun itu kita nggak tahu, itu kan bisa dibilang sosok. Ya kalau ini yang merah tadi itu benar-benar ya bisa dikatakan devil. Dia emang penuh di situ. Memang ternyata katanya sih memang penuh di situ si devil ini. Nah, dia terciptanya dari apa, jadi bagaimana saya juga enggak. Terus kita langsung beralih ke yang cewek. Kalau yang cewek ini bisa dikatakan kayak apa ya? Ya memang dia sosok, tapi kejadiannya dia meninggal itu bukan di situ. Oh, jadi dia hanya berpindah tempat. Benar-benar. Dia kayak mencari tempat yang untuk singgah. Kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak tanya juga waktu itu dia kenapa meninggalnya. Intinya dia menempati tempat itu sudah cukup lama. Oke. Nah, kira-kira pesan yang bisa diambil dari perjalanan virtual Mas tadi apa sih? Intinya gini, kalau menurut saya kita boleh percaya yang non fisik kayak gitu atau tidak sekalipun, tapi yang boleh kita serap di dalam cerita saya tadi ya mungkin adalah bagaimana cara kita untuk menempatkan rasa, mas. Benar, karena kalau kita nggak pandai untuk menempatkan rasa, andai kata kita nggak bisa kayak gitu ya, tiba-tiba ada kayak kesurupan lah apa, itu kan kalau menurut saya karena orang-orangnya ini nggak bisa menempatkan rasa. Jadi mungkin rasanya kosong atau seperti apa, atau dia diterpa secara tiba-tiba rasa sedih atau bagaimana, terus tiba-tiba biologisnya terpengaruh, itu kan bisa jadi ya mas. Nah, dia kebawa gitu. Benar. Nah, akhirnya mungkin itu salah satu penyebab kesurupan. Kayak gitu. Jadi pikiran kosong, terus perasaannya juga dia lagi kosong juga. Dengan saya tadi yang seperti itu, akhirnya saya kan tahu rasanya. Akhirnya saya bisa memfilter untuk bagaimana saya ke depannya. Ya kita pandai-pandai lah mas, kita pandai-pandai memilah bagaimana kita menyerap yang baik, bagaimana kita meninggalkan yang buruk. Bukan meninggalkan sih, cukup dijadikan experience aja. Kita cukup tahu aja. Gitu sih mas kalau menurut saya sih. Tergantung cara menyikapi. Benar banget. Agak serem sih, serem pasti. Baik, itu dia cerita dari teman kami Mas Adven. Ya, terima kasih banyak untuk ceritanya. Maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Terima kasih banyak. Ya, kita sudahi dulu episode ini. Tetap pantengin terus, ngeri banget. Pantengin terus. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke. Terima kasih. Saya Bedu. Ya, saya Adven. Kita pamit undur diri.
Terima kasih. Ciao.